Sini dong sayang. Iya. Ini aku habis ngambilin buah buat Paci. Oh. Cobain ya. Ini tuh buahnya manis banget. Oh ya? Kurang ajar ya. Jadi benar kalian berdua berselingkuh. Mami, Enggak aja. Perempuan apa ini ya? Mami denger awak dulu. Mami denger awak dulu. Apa? Apa dengar awak? Abang sudah kawin dengan dia. Hah? Mani? Enggak, Mami sabar, Mami. Sabar apa? Hah? Sabar apa? Sabar Enggak, apa, Mi. Bang? Denger awak dulu, Mi. Denger awak dulu, Mi. Bang, apa? Sabar, Mi. Abang Sabar, udah Mi. kawin di gua, Bang. Mana kamu? Hah? Macik, mau lari kemana kamu? Macik, selingkuh lagi ayo. Kamu jahat. Macik, jahat. Astagfirullahaladzim. Pakcik. Pakcik. Oh, Pakcik. Mami. Bunuh bini awak. Pakcik harus bantuin saya, Pakcik. Saya nggak mau ditangkap polisi, Pakcik. Pakcik cinta kan sama saya, Pakcik. Pakcik. Oh salah ya awak. Hah? Sekarang juga kau awak divorce. Hah? Enggak, Awak telepon polis. enggak, Pakcik. Enggak mau, Pakcik. Kalau saya ditangkap polisi, Pakcik juga harus tangkap polisi. Jangan banyak cakap. Ini semua gara-gara Pakcik. Awak majikan kau. Jangan kabur. Jangan cakap. Karena Pakcik udah ngelain saya, Pakcik. Diam. Halo, Olis. Ya, halo. Mardiana, kamu di mana? Ibu kangen sekali sama kamu. Kamu kapan pulang, Nak? Ibu kangen. Pihak Kepolisian Lintas Negara Indonesia dan Malaysia juga melakukan pencarian dan akan terancam hukuman mati karena telah diduga melakukan pembunuhan terhadap dua majikannya. Udah membunuh, mencuri lagi. Dan pemirsa, inilah Lisna Sumiati. Orangnya udah tua ya. Sepertinya orang baik-baik. Masa ia ngebunuh ya? Neng, mau beli apa? Enggak, Bu. Tunggu, Neng. Muka Neng mirip sekali. Bukan saya, Bu. Perempuan itu kan sudah tua, saya masih muda. Dan dia juga pakai jilbab. Tapi memang mirip ya. Kalau yang itu mah tua. Kalau yang ini kan muda. Saya mau jadi pacarnya. Saya nggak jadi, Bu. Permisi. Kamu sih orang mau beli nggak jadi, Neng. Sial. Hampir aja aku ketahuan. Aku harus cepat pergi dari sini. Hidup aku tuh nggak bakalan tenang. Apa aku harus balik ke kampung dulu ya? Untuk ngambil surat tanah ibu. Ya, sebelum ibu ketangkap polisi. Hayang gawi, hayang gawi, iha hayang gawi. Odot. Daripada Kang Odot nyanyi, kenapa Kang Odot itu nggak salawatan aja? Kan bisa ngebuat Kang Odot tenang dan yang ada di sini juga tenang. Kamu mah aneh, Ham. Kan duniana udah beda, dia sama dia, kita sama kita. Lagian dia mana denger, saya teh nyanyi cuma buat rap pusing.
refreshing kali Ah, Kang. eta maksudnya udah diduluin. Si Akang mah ngelas mulu. Kang, kalau kita sering mengaji dan juga sholawatan, kita akan sering menyebut asma Allah. Nah, selain itu bisa membuat Akang tenang. Kang Odot juga bisa membuat yang ada di sini tenang. Nah, mesti ingat, pohon dan rumputan itu juga makhluk hidup. Dan mereka sering juga berzikir kepada Allah. Selain itu ada binatang, bahkan makhluk gaib. Makanya kalau Akang sering sholawat ataupun mengaji, makhluk gaib pun bakal sungkan sama Akang. Akang harus sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kang. Daripada Akang nyanyi-nyanyi kayak tadi, mendingan sholawatan aja, Kang. Lebih baik. Nuhun, Ustadz Ilham. Amin. Doa ya. Salatullah, salamullah, atoha rasulillah. Mila, ini tuh udah jadi keputusan mama kamu. Jadi kemana-mana kamu pergi harus aku anter. Ya tapi nggak urusan pribadi aku kamu ikut campur juga dong. Kamu tuh bukan siapa-siapa aku, Rian. Udah stop di sini. Aku mau turun di sini aja. Loh, kok malah turun? Tuh. Oh, ini kan kuburan. Mila, tunggu. Aku ikut. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mil, Mila ganggu ya? oh enggak, kita tadi habis kerja jadi lagi santai-santai aja. Oh gitu. Serian, apa kabar? Oh iya maaf, kalau pekerja kuburan kan biasanya tangannya kotor terus. Maaf. Gimana Mel? Ada apa? Bang, Mila masih nggak enak sama abang soal masalah khusus kemarin, Bang. Nggak apa-apa Mil, nggak usah dipikirin. Aku aja nggak mikirin. Aku sih anggapnya emang bukan rezeki aku aja, tapi insya Allah ntar ada rezeki lain mungkin. Mil, bisa cepet gak sih? Gerah nih. Duh, lagian ini. Udah jam segini. Habis ini aku ada meeting sama klien dari Australia. Rian, yang mau nganterin aku ke sini siapa? Kamu kan? Aku nggak pernah maksa kamu loh. Jadi kalau kamu mau nunggu ya udah silakan nunggu. Kalau kamu mau pergi juga silakan. Aku juga bisa sendiri kok. Bang. Kenapa? Ini tolong dipelajari dulu. Rencananya Mila mau bikin sekolah gratis untuk anak-anak nggak mampu di sekitar pemakaman. Alhamdulillah. Rencana kamu bagus kok, aku setuju. Loh, Mil, kamu kok nggak pernah bilang ke aku sih masalah ini? Kalau kamu bilang ke aku pasti dukung. Makasih Rian. Donaturnya sih ada Bang, temennya Papa. Nanti Bang Ilham bisa bantu-bantu jadi pengurusnya juga. Ya kalau emang saya diterlibatin sih ya, alhamdulillah banget ya. Saya mah senang. Aduh, nggak perlu cari-cari donatur. Aku, bapakku, dan keluargaku biasa kasih-kasih sumbangan. Bukannya sombong, tapi udah jadi kebiasaan. Gini, proposalnya langsung kasih ke aku, semuanya langsung beres. Gimana? Oh, kita bicarain nanti ya. Saya Odot. Sementara ini buat Bang Ilham dulu. Bang Ilham pelajarin ya. Iya, ntar saya pelajarin dulu. Ya udah kalau gitu berarti Bang Ilham bisa dong besok meeting sama papaku dan temennya. Insya Allah, saya bisa kok insya Allah. Alhamdulillah. Aya masalah penting naon? Ada masalah penting apa? Sok bejakan ke papa, bilang ke papa. Aya penggusuran, pemerkosaan, penipuan, lurah. Aduh papa, masalahnya bukan itu. Ini lebih penting lagi. Masalah Karbila, pak anak kita. Dia bergaul sama penggali kubur si Ilham. Ilham? Iya Ilham. Naon dengan Ilham? Ada apa dengan Ilham? Aduh papa, tadi kan mama bilang Ilham itu kerjanya gali-gali kubur pak. Ya dong, gak mungkin dong masa Mila deket-deket sama penggali kubur. Kan masih banyak anak laki-laki yang lain. Mau taruh di mana? Muka papa mau taruh di mana nanti kalau diomongin orang coba? Hah? Mau taruh di mana?
Kenapa mesti sama penggali kubur? Kenapa mesti sama Ilham? Kenapa nggak sama yang lain? Idi, anaknya lurah masa bergaul sama penggali kubur? Mau taruh di mana muka papa? Mau taruh di mana coba? Hah? Mau taruh di mana? Malu dong. Udah. Kebiasaan deh. Belum selesai ngomong, main pergi aja. Ini masalah martabat, Pak. Masalah martabat. Malu dong diomongin orang. Kasih tahu dong ke Mila. Papa suka ngomong sama orang-orang bisa. Giliran sama anak sendiri nggak bisa. Nah ente ayah masalah naon, ayah masalah berat. Ternyata masalah yang berat teh mama sendiri tidak bisa keluar out frame. Paham gak? Kita harus bicara dulu baik-baik. Bicara naon? Papa, kenapa sih katanya lurah lebih suka bicara sama orang lain, sama istri sendiri nggak mau? Jadi menurut abang gimana? Enaknya kita bangunnya di area mana ya bang sekolahnya? Nah, di sana aja tuh. Tuh, di sana tuh. Tempatnya luas dan lebih bergengsi. Tuh. Enaknya di mana ya bang Ilham? Ya kalau saran aku sih sebenarnya ada lahan di perbatasan kompleks sana. Tapi mungkin lebih baiknya kita tanya Pak RW, Pak RT sama bapak kamu dulu kali ya. Gimana baiknya? Emangnya mau bikin sekolah naon? Saya teh juga masih pengen sekolah, tapi takut nggak kuat bayarannya. Ini sekolah gratis bang Odot, bisa kejar paket A juga loh. Yang bener, kalau gratis mah mau, saya ajak keluarga sekalian. Orang susah, maunya gratisan. Ya doain aja ya bang, semoga sekolah kita berjalan lancar. Amin, insya Allah. Kita pasti doakan yang terbaik ya. Dot. Ngapain sih? Bener. Tunggu sebentar, wait a minute. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Rian, apa-apaan sih kamu? Kamu ngapain? Hah? Kamu ini benar-benar keterlaluan ya. Tante kan sudah nitipin anak tante ke kamu. Kamu ngapain? Kok kamu diemin aja sih? Anak tante ketemu sama si penggali kubur itu. Kamu juga malah diem aja. Hah? Kok jadinya begini sih? Pokoknya kamu harus bawa anak tante pulang sekarang juga. Ya? Ngerti? Iya. Iya Tante, tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mil, ayo pulang sekarang. Kan aku belum selesai. Kamu harus pulang sekarang. Tadi mama kamu telepon. Dia tahu kamu ada di sini. Ya udah Mil, pulang aja nggak apa-apa. Proposalnya bang Ilham simpan aja, pelajarin dulu. Maaf bang, aku harus pamit. Ya nggak apa-apa, ntar insya Allah aku pelajarin. Permisi bang Odot, bang Ilham. Assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada aja ya orang kayak begitu ya. Hai, habis ketemu Ilham ya? Kalau udah selesai urusannya, sekarang giliran saya. Saya agak lemah dengannya. Bye! Duh, ada bule mau ketemu Ilham. Udah sakitnya, udah pura-pura sakitnya. Wah, setiap kali bayar kontrakan selalu bilang sakit. Mbak Yu, nagih kontrakan sama adik sendiri aja kayak gini-gini amat. Kayak debt kolektor. Yo adik, tapi adik angkat yo. Harusnya kamu tuh mikir, Mbak Yumu iki ngajarin kamu tuh disiplin. Gimana kamu mau dapat duit coba? Ayo. Kasih waktu 1 minggu, Mbak Yu. Gak iso. 1 minggu. Iki wes lebih dari 2 minggu. Anyway,
Kamu mau pura-pura sakit, bayar kontrakan, opo kamu bantu Mbak Yumu. Piye? Bantu Mbak Yu aja. Malah kenal. Yaudah, sekarang kamu bantu tagih kontrakan karo Bu Lisna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum. Bu Lisna. Bu Lisna. Tunggu sebentar. Bu Lisna. Wah, wah. Bu Lisna. Lama banget sih. Ada yang jatuh di dalam. Apa? Suara pecah-pecahan gitu. Bu Lisna. Bu. Bu Lisna. Bu. Coba kamu dobrak wae. Dobrak. Dobrak? Kalau pintunya rusak gimana? Wes, nggak apa-apa. Wes dobrak wae, dobrak. Bener ya? Kalau sampai rusak bukan tanggungan aku ya. Wes, nggak apa-apa. Dobrak. Wes, sing kenceng ya. Coba lagi. Udah. Coba. Pergi basic. Brewok aja dibanyakin. Minggir. Mbak, yo aku ya. Wah, tuh kan, pintunya kebuka. Walah, pintu nggak dikunci toh. Kamu piye toh? Dari tadi yang nyuruh dobrak siapa? Bu, astagfirullahaladzim. Berdarah, Bu. Lagi piye jambon? Ayo, angkat aja. Bu. Darah, Mbak. Bu. Astagfirullahaladzim. Piye iki jambon? Aku biar manggil keluarga dulu ya. Cepat ya. Wis, kono cepat. Assalamualaikum. Wis, Waalaikumsalam. Biasanya jenazah yang udah dimakamkan lebih dari 10 tahun itu baru bisa ditumpuk dengan jenazah lain. Kenapa? Karena jenazah yang udah dimakamkan lebih dari 10 tahun itu pasti sudah menyatu dengan tanah. Tapi biasanya masih satu keluarga, makanya bisa satu makam. Mam! Dut! Tolongin! Itu Jambul ngapain teriak-teriak? Alah, eta Jambul mau minjem diut aja mau minjem duit buat bayar utang. Ham, Dut, Relax. Ada apa? bantuin gua, Ham. Tolong, Bu Lisna jatuh di kamarnya. Terus habis itu dia muntah darah. Kayaknya sakitnya parah deh. Astagfirullahaladzim. Yaudah gini aja. Bul, tolong temenin saya manggil dokter puskesmas. Yuk, kesian. Yang lain langsung ke rumah Bu Lisna. Tapi jangan lupa kasih tahu Mak Awah sama Pak Ustadz. Yaudah. Ayo, Bul. Kamu Mak Codot ya? Iya, Neng. Dok, maaf. Gimana ya kondisinya Bu Lisna? Setelah saya periksa, pasien terkena radang paru. Dan kemungkinan ada semacam beban pikiran yang memperparah sakitnya. Dokter teh ngomong naon? Mak, Bu Lisna teh sakit radang paru. Udah teriak-teriak gitu atuh. Mata tidak budek. Serah. Maaf ya dok, Bu Lisna. Pendengarannya emak sedikit kurang, jadi harus sedikit rada keras ngomongnya. Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu ya. Silakan. Ya, mari. Ya. Cek, Ece sendirian? Iya. Oh, jadi itu toh yang namanya Mardiana. Cantik ya. Mirip banget Ce sama Ce. Ayo. Saya kangen
sekali sama Mardiana. Saya nggak tahu gimana kabarnya. Anaknya kerja apa? Jadi pembantu di Kalimantan. Oh, asisten rumah tangga. Cek, jangan khawatir ya. Nanti warga yang gantian jagain Ece dan jenguk Ece. Semoga aja Mardiana cepat pulang ya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Maaf jadi ngerepotkan. Ya, nggak apa-apa. Sudah kewajiban kita sesama warga. Cuman sayang Ece nggak punya nomor kontak Mardiana untuk dihubungi biar cepat pulang. Saya sedih sekali Pak Ustadz. Saya nggak tahu kabar Mardiana gimana. Semoga saja Mardiana baik-baik di sana. Amin. Amin. Mak, udah amin aja. Amin. 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 Waduh, rumahnya Bu Lisna dikepung polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Sekarang Ibu ikut kami ke kantor. Ada masalah apa ya Pak? Nanti bisa dijelaskan di kantor. Bawa dia. Kenapa Pak? Apa salah saya? Saya bukan pembunuh Pak. Tolong jangan bawa ke kantor polisi. Semua bukti udah jelas. Nanti Ibu bisa melakukan pembelaan di pengadilan. Assalamualaikum. Tunggu sebentar Pak. Ini ada apa sebenarnya? Maaf kedatangan kami mendadak. Karena kami terpaksa melakukan ini. Sebenarnya apa yang udah dilakukan oleh Bu Lisna ini? Apakah bapak-bapak selama ini tidak mendengar berita kalau Ibu Lisna terlibat kasus pembunuhan